Jadi puasa itu menyehatkan ya Mas? Iya, sudah terlalu banyak penelitian ya. Kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan untuk persiapan Ramadan Mas? Ini spesifik kesehatan atau semuanya ini? Semuanya kayak ceramah saya sih. Kesehatan aja ya. Oke, kesehatan. Selalu kan apa ya? Kesehatan tenggorok itu diantaranya tergantung dari apa yang kita makan, kita minum. Jadi apa yang bikin tenggorokan kita kering, panas, radang itu ya kita hindari. Makanya sebenarnya tidak disarankan makan-makan yang pedas, kemudian terlalu banyak minyak, terlalu banyak santan. Dia cenderung menyerap air ya. Jadi nanti mudah haus. Nanti habis subuh itu udah kering kan. Tapi makan Indomie itu juga bikin asam lambung. Nah, tadi ngomong-ngomong lagu religi dan kita kan juga mau Ramadan nih. Nah, ini kan sebagai dokter kan pernah jadi dokter umum juga, kan mungkin nyambung ya. Apa? Sebenarnya mitos-mitos puasa ya, puasa apa? Nggak boleh olahraga itu sebenarnya bagaimana Mas? Atau kalau puasa itu olahraganya harus gimana gitu? Saya kan sering olahraga nih. Nah, aku bingung puasa dulu. Ya, panjang kali lebar ya, nanti banyak ahlinya. Tapi secara umum kan intinya tubuh kita ada metabolisme gitu kan. Terus dia butuh asupan gula, butuh asupan cairan. Ya. Kalau olahraganya olahraga yang berat, kemudian sehingga keluar dehidrasi, artinya keluar cairan yang banyak, energinya terkuras, cadangan-cadangannya semua dipakai, itu kan. Terus kapan nanti mensuplainya lagi? Masih nunggu nanti buka puasa. Jadi lebih disarankan kalau memang ada olahraga lebih ke mendekati waktu berbuka dan dengan apa namanya intensitas atau derajat yang tidak terlalu berat kayak gitu misalnya. Nah ini tentunya juga ditunjang dari benar nggak dia pola makannya pada saat puasa, sahurnya sahur apa, pas berbukanya berbuka apa, kan penting ya. Misalnya ini yang paling sering kan orang sahur yang paling gampang makan yang praktis tapi ternyata pedes, banyak santannya, padahal secara teori udah jelas itu nanti lebih banyak bikin tenggorokan kering, cepat lapar, lebih mudah haus, lebih cepat lapar tergantung ini ya volumenya ya. Apakah dia ada proteinnya? Kan protein termasuk yang dikatakan awet ya, energinya lebih awet. Nah, kalau karbohidrat lebih cepat tapi hilangnya juga cepat. Jadi protein dan lemak itu yang agak berimbang lah. Telur sama daging Mas, berarti Mas. Sahur ya. Telur, daging, sayur. Serat juga penting. Jadi lebih ke menu seimbang dan polanya harus benar sih. Kecukupan air misalnya ya. Biasanya kalau yang puasa minumnya air caranya gimana? Misalnya harus 8 gelas nih. Sebelum subuh tuh. Sebelum subuh. Belum aja. Ya, berapa gelas kan dia volume lambung kan terbatas. Dia cuma 1500 cc padahal cuma bisa diisi 1000 maksimal. Kan 2/3 kiranya kan. Gitu harus diukur. Jadi dikatakan pada saat sahur tuh mungkin bisa 2 gelas. Udah cicil 2 nih, masih ada 6 lagi. Siang. Ya siang. Biasanya gitu ya di Thailand ya. Pada saat berbuka bisa 2 gelas, terus nanti misalnya setelah tarawih 2 gelas, 6. Menjelang tidur tapi masih kasih jeda lah setengah jam 2 gelas lagi. Jadi apa? Jadi kecukupannya masih bisa tercapai, tapi tidak boleh langsung kan. Kalau langsung lambungnya nggak nyampe, balik keluar lagi. Iya. Malah kembung. Iya. Tapi tetap penting Mas, harus menjaga 8 gelas itu. Secara umum ya sama, tubuh kita metabolisme kurang lebih average-nya rata-ratanya sama. Jadi puasa itu menyehatkan ya Mas? Iya. Sudah terlalu banyak penelitian ya. Jadi yang sering disampaikan itu kan ini, jadi onderdil tubuh kita secara umum dan khususnya pencernaan kita tuh capek dia bekerja terus ya, membutuhkan energi. Nah sehingga dia perlu diistirahatkan untuk detoksifikasi ya, mengeluarkan racun-racun yang jelek-jelek dikeluarin. Terus energi yang tadinya dipakai untuk healing terus itu tadi bisa dialihkan untuk recovery yang lainnya. Itulah makanya hewan-hewan kayak kucing itu kan kalau pas luka dia sering banyak tidur, istirahat kayak gitu. Puasa kayak beruang tuh dia ada hibernasi. Fungsinya seperti itu recovery. Fungsi sel-sel recovery itu
optimalnya pada saat tidur, pada saat istirahat. Oh. Istirahatkan lah. Nah, kan ada lagu. Aduh. Apa lagi? Ada lagi nggak ini? Persiapan menghadapi bulan Ramadan. Oh. Ramadan tiba ini berapa hari lagi? Seminggu, nggak nyampe 2 minggu. Tanggal 10 ya? Ini tayangnya kapan? Minggu, 2 minggu lagi. Jadinya 2 minggu. 2 minggu. Ya soalnya kita udah stok banyak mas. Oh gitu. Minggu depan lagi. Iya, sebelum puasa tapi tetepan. Hah? Sebelum Oh puasa. iya sebelum puasa. Wah ya cocok nih. Jadi Kok dulu ya? saya kenal dokter Odi ya. Mas Odi itu selain dokter, selain teman kuliah, teman kuliah, terus ya setengah ustad. Arahnya kemana ya? Kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan untuk persiapan Ramadan mas? Ini spesifik kesehatan atau semuanya ini? Semuanya kayak ceramah saya sih. Kesehatan aja ya. Oke, kesehatan. Setelah umum kan apa ya? Ada namanya itu kayak adaptasi gitu kan. Ya secara fikihnya, contohnya kan dia harus dilatih puasa dulu. Tubuhnya kaget juga ya. Iya. Sebenarnya kayak olahraga aja. Gak pernah olahraga tiba-tiba olahraga berat itu juga bahaya. Maksudnya perlu diadaptasikan. Biar terbiasa dengan jam makannya yang tiba-tiba dari 3 kali, 4 kali jadi cuma 2 kali doang, itu dibiasakan juga ya. Kemudian ya lebih ke penting juga untuk mengatur menu ya. Kan kalau 30 hari menunya sama terus Indomie ya, Supermie atau apa ada kayak Tipes tuh, lebaran tipes tuh. menu seimbang. Ya kan mie terus 30 hari. Oh, Enggak pernah ya seperti itu. Ya? mie terus soalnya. Terus apa kecukupan gizinya ya. Buah, sayur, kecukupan air, terus penting juga ini rumah ya. Kebersihan ya. Oh. Mungkin sebelumnya tidak sempat membersihkan rumah, menata rumah itu momen menyambut Ramadan itu penting juga ya, kebersihan dari debu tadi. Iya. Kemudian ya higienis kuman-kumannya dan lain-lain itu alat makannya. Jangan lupa alat sholat itu ya, sajadah kumel nggak pernah dicuci terus buat sujud terus loh, bersin-bersin. Jamaah sebelahnya juga bersin-bersin kayak gitu kan. Mukernanya juga nggak pernah dicuci. Kulit nanti panuan semua ya gitu kan. Perlu disiapkan dari sini. Selain juga itu memberikan semangat ya. Yang faktornya psikis itu juga penting. Kalau di desa gembira menjumpai Ramadan itu penting juga. Oh bahagia, mas sedih nih mas sama Ramadan. Jualannya jadi terganggu gitu. Enggak, Ramadan tuh berkahnya tuh di mana-mana. Kalau Ramadan biasanya semua lini itu rame. Ya mungkin semoga bisa mengalahkan ramenya pemilu kemarin lah ya. Emang pemilu kemarin rame mas kan sebut. Iya, makanya Ramadan kan semoga bisa rame gitu. Amin. Nah kalau olahraga disarankan nggak? Maksudnya kalau dulu aku puasa kayaknya nggak olahraga sama sekali, mas. Iya. Nah kalau disarankan tuh kapan? Tetap boleh, tadi sempat saya ingin sedikit. Jadi olahraga itu ada apa namanya sih, level apa sih ya, tingkat derajatnya itu loh, kerasnya ada yang aerobik, ada yang permainan, itu kan itu jadi disesuaikan dengan kemampuan usianya, terus kadang disesuaikan dengan jumlah heart rate-nya kayak gitu. Yang penting itu memenuhi kaidah FIT, FITT. Bukan. Oh bukan. Ingat saya apa F ya? Intinya intensitas, jadi intinya derajatnya F nya berapa? T-nya time sama type kalau nggak salah. Intinya olahraga yang nggak asal olahraga, jadi tergantung durasinya, jenisnya, terus timingnya. Frekuensi F itu frekuensi berapa kali? Idealnya olahraga itu seminggu 3 kali. Idealnya? Iya, 30 menit secara konstan ya. Itu yang minimal. Artinya jogging, sepeda, itu 30 menit kali 3 seminggu. Itu yang average lah, yang ideal lah ya. Pas nggak puasa itu idealnya. Dan puasa pun bisa, tapi tergantung tadi intensitas berat ringannya dan timingnya. Jadi pokoknya jangan sampai di subuh terus olahraga itu ya. Seharian. Kalau cuma senam-senam aja ya nggak apa-apa. Senam peregangan.
Kalian makan. Kalian malah nggak ikhlas. Catur gitu ya. Oh iya itu catur. Iya tuh capek. Catur olahraga catur. Catur bisa dikatakan olahraga aja mas? Iya, ya kan olahraga otak gitu. Nggak tahu masing-masing siapa ya. Tapi enggak. Olahraga. Iya maksudnya kenapa? Tapi padahal enggak. Harus. Nah, kita tiap hari mikir bro. Iya caranya bisa makan apa kan mikir. Iya, itu kan yang menarik. Pertandingan bagi atlet-atlet Catur. Iya. Kenapa dia? Fadil mau nanya nggak? Ada mau tanya nggak sama Ini dokter? rekomendasi menu sahur dia Waduh. lapor investor lapor. Sahur dan buka lah mas. Soalnya pepet subuh. Ya secara umum ya bagi saya di THT. Jadi ya kesehatan tenggorok itu diantaranya tergantung dari apa yang kita makan, kita minum. Jadi apa yang bikin tenggorokan kita kering, panas, radang itu ya kita hindari. Makanya sebenarnya tidak disarankan makan yang pedas, kemudian terlalu banyak minyak, terlalu banyak santan, dia cenderung menyerap air ya. Jadi nanti mudah haus. Jadi habis subuh itu udah kering tuh. Tapi makan Indomie itu juga bikin asam lambung dan lain-lain. Itu juga tidak disarankan. Jadi disarankannya yang lebih banyak serat, sayur, buah, protein, kemudian cukup minum sih air putih terutama. Kalau serat bisa dari buah misalnya korma gitu. Bukanya? Kalau yang pedas ya bukanya. Kalau yang pertama karena untuk kebutuhannya tenaga yang cepat yang manis dulu. Manis dulu. Kurma itu bener pas banget ya dia. Pas banget. Ada serat, ada manisnya. Bisa dibeli di mana mas kurma? Nah, Oh iya. sebenarnya pakai sirup pun ya itu ya tidak salah juga ya karena banyak iklannya. Yang penting secara kadarnya juga nggak berlebihan esnya, nggak berlebihan secara manisnya. Diabetes. Ya, apalagi kalau dia ada penyakit tertentu atau mungkin alergi dengan pemanis tertentu kan dia nggak bisa tuh langsung gatel, batuk. Berarti biar nggak kaget tuh kurma dulu ya mas ya. Terus air putih. Kurma habis itu langsung hajar tuh lauk-lauk. Tinggal udah sholat maghrib isya langsung isya udah tarawih nggak ikut kagak nyala. Iya kaget hari pertama lagi. Ini mas apa hukumnya? Kalau makan di Untuk ini deh mas, itu nggak tahu sih ini ke THT apa enggak, mulut sih ya harusnya. Ini loh ngerangin bau mulut pas ini bulan puasa. Ya secara umum sih dari orang lain jadi kebersihan mulut ya. Gosok gigi itu kan sebenarnya tetap harus ya secara berkala, cuma tinggal timingnya. Harusnya dia setelah makan sahur terus sebelum subuh misalnya kan ini seperti itu, atau kalau malam ya sebelum tidur ya itu tetap itu membantu. Kemudian terus dari jenis makanannya ya memang makanan-makanan tertentu memang lebih memberikan bau spesifik ya, bawang dan seterusnya, atau mungkin suka jengkol seperti itu kan tetap lah itu ya tidak terbantahkan lah, jadi kita atur aja. Terus juga bisa juga dipengaruhi dengan terperangkapnya sisa-sisa makanan. Misalnya kalau ada keluhan gigi itu saran saya segera check up dan ditangani ya, karena begitu dia terperangkap dia jadi sarang kuman. Iya, gigi berlubang ya mas, terutama ya mas. Iya. Bersihkan, mengendap di situ ya bau mulutnya. Atau bisa juga karena kalau saya di bidang THT itu amandel. Oh iya. Bisa juga dia bikin bau mulut ya. Bau mulut karena ada radang, kuman, infeksi bau mulut. Jadi biasanya kita bawakan obat juga umur gargle selain dari obat minumnya. Itu mas. Itu ya Dil. Kalau dokter spesialis itu bisa dua. Bisa THT nih terus ambil lagi itu bisa. Oh nggak bisa. Bisa. Tapi kalau S2 itu malah bisa, dia bisa kalau spesialis nggak bisa, dia di coupling ya. Berarti kalau udah masuk sini, itu snacknya Mas Dodi apa?
sub spesialis nanti. Ada lagi? Ada. Jadi habis telinga hidung tenggorok nanti spesialis telinga aja, spesialis hidung aja, atau spesialis pita suara aja. Loh, kayak gitu berarti malah peluang dapat pasiennya dikit mas. Oh, ya tergantung juga sih. Jadi ilmu itu kan sebenarnya semakin spesifik itu semakin bagus sebenarnya. Mastery kan, gitu. Mastery. Jadi dari telinga ada tenggorok nanti telinga ajar. Ini telinga ajar masih bisa spesifik lagi apa itu bisa juga. Jadi tetap ada pasien, tetap ada yang membutuhkan keahlian seorang Dokter telinga. Spesialis itu ada. Spesialis stay gitu berarti ya. Tapi kan mengambil spesialisasi yang tadi itu misalnya cuma pita suara aja, itu biasanya kita ngerjainnya di rumah sakit yang tipe tinggi, tipe A. Kalau di klinik-klinik kita tetap menangani semuanya. Apalagi kalau di klinik itu paling banyak keluhannya telinga. Maaf. Saya pita suara. Enggak masuk. Habis sudah. Udah, habis. Saya malah belum sempat mewawancara. Oh ya udah ya, apa. Ya itu. Ya. Oh jadi mau tanya apa? Ya, pokoknya salut aja sih. Yang saya lihat bahwa itu Bayu itu perjuangannya pas bikin bakso itu manggung gitu ya. Jadi ingat ya, momen itu saya memorinya. Bakso ulet. Iya, bakso ulet ya. Oh, OMS itu ya, itu perjuangan banget ya. Dan akhirnya bisa nyampe ke Prabu Seno itu kan. Jadi gini. Iya. Silakan kalau kamu keluar aja kalau gitu. Ngobrol berdua. Sudah ini. Mas Adi ada yang mau sampaikan lagi nggak? Cukup sih ya. Terima kasih udah bisa sharing dan cuma dari spill sedikit ilmu-ilmu menjawab mitos-mitos di bidang teater tadi bermanfaat ya. Iya. Sangat dong mas. Aku juga tempat itu kenapa? Tapi kenapa masih diproduksi? Maksudnya nggak ada persatuan dokter THT se-Indonesia untuk memboikot pabrik ini? Tetap dia bermanfaat. Luar. Dokter pun kadang masih pakai kata bat, tapi kan bedanya dokter bisa melihat yang telinganya cara mulai dengan benar. Sedangkan orang kan maskat awal pasien kan nggak bisa. Gimana dia nanti melukai gendang telinga tadi dan lain-lain. Aku kemarin baru banget beli ini tempat ada ini kayak skrup tuh mas. Jadi tekstur di kapasnya itu kayak ada jadi mungkin diputus nggak masuk sini kayak ada beneran. Di TikTok. Pas di TikTok aku beli. Ya, maksudnya beli di TikTok. Bukan di supermarket. Ya. Jadi ini ada kayak skrup, jadi kalau diputar mungkin maksudnya biar ulir. Ada itu. Ulir masuk keluar di sini. Ada nggak salurannya? Nggak ketemu. Nggak tembus. Oh nggak tembus. Nggak tembus. Lewatin nggak tembus. Tapi suaranya. Otak kanan tuh tadi. Kan itu ada. Iya. Masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Itu omongannya benar dari katanya. Merambah. Keluar juga. Jadi bisa berarti mitos juga ya, mitos. Itu bukan mitos itu. Mau kosong. Aduh, ya udah. Kelar sudah ya? Ya. Terima kasih banget buat Mas Odi, Dokter Odi. Dokter Odi sudah mampir ke Ngobras hari ini. Ke Sena yang apa adanya ini. Sebenarnya tadi mau aku set mas, cuman aku telat tadi datangnya. Makanya aku buat TV. Jadi itu bukan buat prompter. Buat apa tuh? Adalah. Oh iya. berikutnya aja. Mas Odi belum beruntung ngerti. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Odi sudah mampir. Semoga nggak kapok ya. Sering-seringnya juga. Seringnya juga aku yakin sangat bermanfaat buat teman-teman Sena, terutama buat kita-kita yang ada di sini. Kita pulang dulu ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.